AFC tolak mentah-mentah pindahkan laga ke tempat yang netral. Bahrain langsung kirim sinyal akan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain kirim sinyal aneh usai permintaannya supaya laga kontrak Indonesia digelar di tempat yang netral resmi ditolak pihak AFC. Ketua Umum PSI Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap digelar di tanah air Indonesia. Kepastian ini didapat usai Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC Datuk Winsor Paul John di Doha, Qatar dalam pertemuan waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut AFC memastikan menolak permintaan Bahrain dan laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Ia kemarin sudah disampaikan Sekjen AFC bahwa pertandingan Bahrain melawan Indonesia tetap di Indonesia, ujar Erick. Di lain sisi kubu Bahrain sepertinya tidak menyerah begitu saja atas keputusan tegas AF yang menolak permohonan mereka, dan mereka mengancam akan mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai mereka dipaksa harus tetap hadir di Jakarta, pihak AF mungkin kurang memahami permohonan kami yang ingin pindah venue ke tempat netral, bunyi pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Bahrain BFA menanggapi keputusan AF tersebut. Kami juga tidak bisa memaksa para pemain kami untuk hadir ke sana di Stadion GBK karena kami paham mereka masih trauma atas perlakuan tidak baik supporter timnas Indonesia, ungkap BFA. Perlu kami umumkan, kami pihak BFA Bahrain belum bisa memastikan kami akan hadir ke sana atau tidak, maka dari itu kami mohon kepada pimpinan AF untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, terang BFA. Sementara itu pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Jika mereka tetap tidak mau hadir di Stadion GBK maka akan dipastikan akan dinyatakan kalah 3-0 dan gegerkan publik sepak bola tanah air. Coach Justin ikut desak PSI untuk ganti Sintayong, bahkan ia sampaikan hal ini demi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Nama Sintayong kembali jadi bahan perbincangan terutama setelah komentar tajam dari pengat sepak bola tanah air Indonesia Justinus Laksana yang akrab disapa Coach Justin. Dalam pernyataan barunya, Coach Justin menilai bahwa jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, PSI harus mencari pelatih baru yang lebih kompeten untuk mengangkat performa skuad Garuda di ajang bergengsi tersebut. Coach Justin secara terang-terangan menyebut Sintayong bukanlah pilihan terbaik untuk timnas Indonesia di level Piala Dunia. Apakah dia Sintayong sosok yang tepat untuk meningkatkan level Indonesia main ke sana di level dunia, tanya wartawan. Menurut gua kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSI harus mengganti Sintayong. Kalau kita mau perform di Piala Dunia dia harus diganti, kata Coach Justin dikutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024. Lebih lanjut, Coach Justin menyarankan agar PSI menunjuk pelatih asal Belanda untuk menggantikan Sintayong. Alasannya cukup sederhana menurutnya, banyak pemain naturalisasi pemain timnas Indonesia yang berasal dari Belanda seperti J.I.Z dan Sandy Walsh, sehingga pelatih Belanda dianggap lebih memahami budaya dan gaya mereka. Kalau datangin pelatih Belanda dia sudah tahu permainannya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya, ujar Coach Justin. Pernyataan Coach Justin ini tentu memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung gagasannya menganggap Sintayong memang perlu diganti. J8KI Indonesia ingin lebih kompetitif di Piala Dunia, namun tak sedikit pula yang menilai kritik ini terlalu dini mengingat Sintayong masih membawa hal yang positif untuk timnas. Sejauh ini kabar gembira, striker yang sebelumnya dilarang FIFA untuk memperkuat timnas Indonesia, kini telah mendapat izin dari FIFA untuk berseragam merah putih. Erick Thohir pun langsung sujud syukur jelang menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik, pasalnya pemain naturalisasi asal Belanda yang sempat dilarang FIFA kini menegaskan bahwa dirinya siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melakoni 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Jelang menghadapi 2 laga tersebut, Sintayong mendapatkan kabar baik karena salah satu striker asal Belanda ini siap memperkuat tim. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Walian, pemain Persik Kediri keturunan Belanda Indonesia yang telah dinaturalisasi pada Mei tahun 2017 lalu. Sebelumnya PSI juga telah mengabarkan bahwa telah memproses naturalisasi 2 pemain muda untuk menghadapi ajang tersebut.
Dua pemain tersebut adalah Dio Marks dan Tim Gaypens, namun Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain itu memang cukup rumit sehingga peluang mereka untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U20 menjadi kecil. Terungkap ke publik banyak pemain keturunan yang ragu-ragu hingga menolak untuk bergabung timnas Indonesia, ternyata ini penyebabnya. Di bawah kepelatihan Sintayong dan kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, sejumlah pemain keturunan Indonesia Belanda telah dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Para pemain naturalisasi ini memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi dengan sebagian besar bermain di klub-klub besar di Eropa dan Asia. PSSI pun masih terus mencari-cari pemain diaspora lainnya. Banyak pemain-pemain muda keturunan yang kini berkarir di Eropa diajak untuk memperkuat timnas. Namun upaya ini tidak selalu berjalan mulus, karena sebagian besar pemain keturunan tersebut nampaknya masih ragu atau bahkan menolak tawaran untuk dinaturalisasi. Lalu apa alasannya mereka yang enggan bergabung dengan timnas Indonesia? Menurut anggota Ekskopsi Arya Sinulinga, alasan utama di balik penolakan dari para pemain keturunan untuk dinaturalisasi bukanlah soal rasa nasionalisme atau uang. Arya menjelaskan banyak dari mereka masih ingin membela timnas negara asalnya, yakni timnas Belanda yang mereka anggap memiliki peluang lebih besar untuk meraih prestasi di kancah internasional dibandingkan dengan Indonesia. Bagi pemain yang masih muda, mereka masih memiliki kesempatan besar untuk bermain di timnas Belanda sehingga mereka pun enggan untuk beralih ke timnas Indonesia. Selain itu, Arya juga menjelaskan bahwa, jika mereka memilih untuk dinaturalisasi timnas Indonesia, mereka tidak akan bisa lagi membela timnas Belanda karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Hal inilah yang membuat banyak pemain keturunan untuk mempertimbangkan matang-matang alias hati-hati dengan tawaran dinaturalisasi dari PSSI.